Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indana Zulfariski, Ahmad Hermawan, Latifatul Afifa Aprilia, Muhammad Satrianata, dan Muhammad Ainun Najib. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan resume yang berjudul Pancasila dalam Kajian Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Adapun susunan penyajian materi. Materi yang pertama akan disajikan oleh Indana, materi kedua akan disajikan oleh Ahmad Hermawan, materi ketiga akan disajikan oleh Latifatul, materi keempat akan disajikan oleh Muhammad Satrianata, materi kelima akan disajikan oleh Muhammad Ainun Najib. Kepada penyaji, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan, perumusan hingga pengesahan Pancasila. Yang pertama, periode pengusulan. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, setiap PPPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam setiap PPPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. PPPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodingrat. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara sebagai berikut: nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kedua, periode perumusan Pancasila. Hal yang terpenting yang mengemukakan dalam sidang PPPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 45 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945. Pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat berisi pertengahan Agustus 45 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 45 dan mulai bersidang 19 Agustus 45 dan direncanakan 24 Agustus 45 Indonesia dimerdekakan. Selanjutnya, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 45. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodingrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45. Teks kemerdekaan itu diketikkan oleh Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Saat Ali dalam buku Negara Pancasila. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. C.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadikan sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. D. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur nilai-nilai sebagai jiwa bangsa. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber historis Pancasila nilai. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy, disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Sosiologis Pancasila nilai. Nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu hingga masyarakat zaman sekarang adalah nilai gotong royong. Sumber politis Pancasila nilai. Nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai tercerminnya sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari mind mapping saya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Contohnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua, argumen tentang terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 atau MPRS atau 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Demikian penjelasan dari mimpin saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,8% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah,
60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Sekian tadi hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.